gue mencet lift, mau nutup pintu, itu mata gue ngarah ke bangku itu. Dan ternyata yang gue lihat cuman kaki segini doang nih. Badan itu nggak ada. Itu gue sampai pintu itu tertutup, gue masih terus ngeliatin. Astagfirullahaladzim. Kembali lagi di Lentera Malam bersama gua Adit, dan sekarang kita lagi ada di segmen podcast Saksi Misteri. Di sebelah gua udah ada salah satu anggota tim Lentera Malam. Dia ini adalah produser dari channel Telusur, yaitu anak channelnya Lentera Malam. Kita sapa dulu aja, di sebelah gua udah ada John Arya. Weh John, apa kabar? Halo. John? Alhamdulillah baik banget. Baru tiap hari kita ketemu ya. Lu mau cerita apa John malam ini John? Oh, jadi gue mau cerita ini pengalaman gue di tahun 2019 lalu di 2019. 2009. 2009. Itu jadi. apa tuh, di tempat kerja atau gimana tuh? Di tempat kerja. Oh, lu dulu kerja sebagai apa di sana? Ini gue pertama kali lulus sekolah tuh gue belum ada ijazah ya, karena masih dilegalisir ijazah gue belum diambil. Ini gue ngelamar kerja di salah satu CV ya, yang bergerak di bidang maintenance kolam renang. Oke, iya kayak abang-abang yang sering kesini itu ya? Iya betul. Iya. Tapi yang ini beda Bedanya? karena gue ini megang kolam renang itu di salah satu hotel yang terkenal di Oh, Indonesia. cukup ternama. Ternama banget. Tapi kita amanin aja, kita samarin ya, biar posisi lu juga aman dan kita Betul. nggak kena kasus ke depannya ya. Betul. Biasanya kan kalau hotel-hotel besar mewah tuh payung hukumnya kuat ya. Betul. Iya. Aku jadi ngeri nih. Santai aja. Ya. Yaudah, sebelum dengerin podcastnya, buat kalian nih, sering ada yang DM gua kalau kalian pengen bikin konten Lentera Malam, video-video horor di Lentera Malam, podcast-podcastnya, itu kalian pengen potong-potong terus kalian upload ke TikTok atau Instagram Reels. Kalau dari gua dan tim Lentera Malam itu sah-sah aja, kalian boleh ngelakuin hal itu, tapi satu syaratnya dari gua, selalu cantumin channel YouTube Lentera Malam. Itu ya syaratnya, satu itu aja. Oke, yaudah John, udah siap malam ini nih buat Siap cerita dong. nih. Siap kan? Gak usah lama-lama lagi, sebelum kalian denger ceritanya, kalian tonton dulu intronya. Oke, jadi gue nih kejadian tuh gue alami di tahun 2009 lalu Jadi awal gue lulus sekolah, gue langsung ngelamar kerja di salah satu CV yang tadi gue bilang ya, bergerak di bidang perawatan kolam renang nih. Dan di situ gue bekerja sebagai pool attendant. Dan nggak cuman di kolam renang sih, karena gue juga ngebantu ngeregis juga tempat gymnya ya situ, karena di samping kolam renang itu juga ada gym untuk para tamu hotel. Dan gue ini ditempatkan di salah satu hotel bintang 5 yang cukup ternama di Indonesia ya. Tapi awalnya tuh gue di tempat ini tuh bukan di hotel yang tertuju nih, tapi melainkan di salah satu hotel yang satunya lagi. Tapi masih satu nama. Satu payung Satu lah ya. nama, iya. Singkat cerita, gue dapat kabar nih malam-malam dari manajer gue tuh. Jadi waktu itu gue masih megang handphone, kalau nggak salah Asia deh kalau nggak salah. Gue ditelepon malam-malam, John, besok lu gantiin si Doni ya. Soalnya si Doni sakit nih, nggak bisa masuk hari itu. Gue bingung nih, karena kan kerjaan si Doni itu di situ tuh lumayan berat gitu, karena di kolam renang itu tuh mau dilakukan maintenance besar-besaran gitu. Padahal tuh gue tuh masih baru di situ kan, belum pernah megang maintenance besar-besaran gitu. Ya paling perawatan biasa lah. Dan gue tanya, memangnya maintenance besar-besar ini siapa yang mau pak? Gue bilang gitu kan. Dari pihak hotel. Soalnya nih 2 hari ke depan bakal ada tim sepak bola raksasa dari luar negeri nih. Oke. Gokil. Itu clue-nya ya? Clue-nya tuh. Iya. Jadi gue ada sedikit seneng sama bingung juga nih. Senangnya karena yang bakal datang ke hotel ini tim favorit gue nih kebetulan ya kan. Dan bingungnya nanti besok gue ngerjain tugas berat nih gitu kan. Maksudnya tuh kalau maintenance besar-besaran itu waktunya nggak nentu. Bisa diambil malam sekalian atau subuh sekalian. Karena nanti siangnya kolam itu mau dibuka untuk dipakai buat tamu hotel gitu kan. Nah singkat cerita, besokannya tuh gue udah janjian nih sama manajer gue tuh. Itu di hari Kamis tuh, kalau nggak salah nelfon gue. Dan besokannya kan Jumat tuh. Itu di hari Kamisnya tuh gue udah masang alarm di jam 4 subuh. Karena memang gue maintain itu dari jam
jam 5 subuh sampai selesai. Dan jam 10-nya nanti kolam renang itu harus dipakai nih buat tamu hotel gitu kan. Singkat cerita, gue udah bangun, masang alarm, dijemput lah gue pakai motor nih sama bos gue kan. Itu kurang lebih perjalanan sekitar 20 menit dari rumah gue ke lokasi. Masuklah gue melewati parkiran motor dulu nih, gue pakai motor. Terus gue masuk melewati lobi hotel nih. Itu lobinya gede banget kan. Terus juga karena itu masih subuh ya, sekitaran jam 5-an lah kalau nggak salah itu gue liat jam. Itu suasananya nggak terlalu rame. Cuman ada beberapa pekerja sama ya orang yang lalu lalang lah. Gue ke atas tuh langsung naik lift menuju lantai 3 nih. Jadi hotelnya itu, kolam renang itu berada di lantai 3. Dan bentuknya itu lokasinya tuh kolam renangnya ada di outdoor ya. Tuh udah sampai lah gue di sana tuh. Gue prepare alat, terus gue kerjain yang gue kerjain hari itu sekitar berapa lama gitu, udah jalan berapa lama, tiba-tiba bos gue pamit nih, John, gue ke bawah ya kata dia, ntar kalau ada apa-apa kabarin gue aja. Oke pak, dia ke bawah, gue kerjaan gue udah hampir beres nih, udah hampir kelar gitu kan, itu sekitaran jam 6 pagi tuh udah hampir kelar. Gue ngerjain yang lain lagi, terus gue ngukur kadar airnya, terus gue lemparin kayak kaporit gitu segala macem. Sampailah gue di saat gue lapar nih. Karena kan pagi-pagi gue belum makan kan. Gue pikir gue makan dulu lah. Karena masih pagi kan. Gue turun lah ke bawah nih. Itu sekitar jam 6:30. Gue mau beli nasi uduk tuh kan di bawah. Akhirnya gue dapet nasi uduk. Selesai gue makan. Naik lagi gue ke atas. Itu udah jam 7-an lewat. Naik gue ke atas. Gue ngelewatin lobi. Dan di lobi itu memang kondisinya rame gitu. Gue ngeliat di situ ada beberapa orang yang lalu lalang gitu kan. Kayak ada resepsionis, security, sama ada beberapa tamu hotel, bahkan ada juga warga negara asing di situ yang gue lihat kan. Singkat cerita, gue sampai di lift, gue naik ke atas lantai 3, dan seperti biasa nih kalau udah selesai maintenance kan gue standby tuh di kolam renang, gue standby. Itu sekitar beberapa menit setelah gue standby di atas tuh, tiba-tiba nih gue langsung ngedenger kayak suara ledakan gitu kan. Itu kencang banget, bahkan sampai air kolam di tempat gua kerja itu sampai ngeluap dan menyisakan sedikit apa sih? Ya itu kolam penuh nih. Iya, air pada keluar lah. Mental gitu dan suara tuh nyaring banget sampai kuping gua tuh ngedengung terasa kenceng kan. Terus biasanya kan kalau di hotel tuh suka ada pipa yang otomatis tuh ya, kalau ada alarm tuh suka ada asap atau api suka ngeluarin air gitu kan. Itu keluar air dari pipa. Banyak asap juga ngebul kan, orang pada teriak-teriakan, bunyi sirine segala macem. Itu kuping gue pengang gitu, pas kejadian itu pengang banget. Efek ledakan itu ya? Parah banget. Jadi kalau misalnya lu ada di lokasi mungkin ngerasa tuh ledakan parah banget lah. Kayak misalnya di depan lu nih ditaruh petasan teko tuh nggak sih lu? Iya. Itu jaraknya tuh kayak gitu tuh, pengang banget gitu. Sampai ngedengung gitu kan. Gue udah pusing kayak gitu, dari arah lift nih, datang security kan. Neriak-teriak tuh, Bang, sini bang. Itu udah banyak juga karyawan lain yang gue lihat dievakuasi sama security, diarahin menuju ke tangga darurat. Diarahin lah gue ke tangga darurat. Dan nggak lama setelah itu, kira-kira tuh sekitaran 10 menitan lah dari ledakan pertama, meledak lagi, Dua kali. Jadi memang tuh pada saat kejadian, jarak dari ledakan pertama yang kedua itu memang sekitaran 8-10 menit jedanya tuh. Meledak lagi tuh dari arah kejauhan. Tapi ini karena mungkin jauh tapi nggak terlalu tensi itu nggak terlalu nyaring di kuping gue kan. Meledak lagi, der. Itu gue langsung panik. Tangga darurat tuh lampunya kedip gitu kan. Banyak asap juga di ruangan. Dievakuasi lah gue menuju ke assembly area gitu. Nah di situ gue udah dikumpulin sama korban yang lainnya nih. Itu gue liat banyak orang yang luka-luka di bopong gitu kan. Terus nggak lama juga banyak suara sirine kayak ambulan, polisi datang gitu kan. Nah, ini ada beberapa petugas keamanan yang mencoba untuk mendata nih orang-orang yang ada di situ nih. Dan setelah beberapa lama, nggak taunya bos gue balik lagi ke tempat gue. Ternyata tuh bos gue tuh belum balik. Dia juga pada saat kejadian tuh masih ada di lokasi, cuman jauh gitu dari lobi. Ya. Dia ngejemput gue, John, wah alhamdulillah lu nggak apa-apa. Udah balik. Lupa kuping gue sakit, gue bilang. Udah diobatin di rumah aja, takutnya ntar lu tanya-tanya di sini kan. Jadi bos gue nih ngindarin pertanyaan dari orang-orang nih. Akhirnya gue udah bawa balik. Sampai rumah, kuping gue masih pengang gitu kan. Nonton TV tuh gue. Itu yang gue saksikan di TV tuh korbannya itu ada 9 orang. Terus yang luka-luka tuh sekitar 40-50 orang gitu. Wah itu banyak banget. Itu gue ngerasa gimana ya?
anjir nih kalau gue sampai telat tadi kan. Padahal tuh gue lewatin lobby kan. Iya, pas lu habis beli makan itu Abis ya. beli makan, gue lewatin lobby gitu. Ini kalau sampai gue telat gitu naik ke atas, mungkin gue udah jadi salah satu korban di situ kan. Iya, iya. Udah singkat cerita, hotel ini tutup nih, Dit. Tutup sementara. Sementara gitu. Iya. Sampai batas waktu yang belum tahu nih. Mm-mm. Kira-kira udah sampai hampir seminggu lah ya. Gue di calling nih di rumah kan sama bos gue. John, lu masih mau gawe nggak? Gue bilang gitu. Kenapa Pak emangnya? Gue bilang. Si Doni belum bisa masuk lagi nih. Gue teleponin nggak bisa kan. Gue suruh standby. Lu mau nggak balik ke tempat di sana? Gue bilang gitu kan, di hotel itu. Ya udah Pak, nggak apa-apa. Gue bilang gitu kan. Karena gue pikir kan gue juga belum ada kerjaan lagi kan. Akhirnya gue masuk lah ke sana. Gue masuk tuh lewat lobby, di sana masih terasa lah ya bekas-bekas ledakannya tuh Puing-puingnya masih ya. ada lah gitu kan. Gue lewatin situ kan, masih banyak jalur polisi juga, garis polisi. Gue naik lah ke atas. Pas gue naik sampai di atas tuh kolam renang udah, airnya memang udah setengah. Gue nggak tahu memang itu dikuras atau memang bocor, nggak tahu lah ya. Tapi setahu gue tuh waktu pertama kali tuh nggak segitu airnya, masih banyak debitnya. Habis kebuang keluar masih banyak sebenarnya. Masih banyak. Tiba-tiba kurang makin banyak. Makin gitu. banyak. Udah akhirnya gue isi lagi nih. Gue isi. Itu kan gue datang ke sana tuh pada saat di calling sama bos gue kan tuh jam 10 malam Dit ya. Karena memang treatmentnya tuh emang jam-jam segitu lah biasanya kan memang. Malam ke subuh gitu ya. Malam sampai subuh pagi gitu kan. Gue tuh datang sendiri Dit. Karena gue datang sendiri gue pikir, wah anjir nih harusnya bukan kerjaan gue nih. Karena kan yang standby situ kan seharusnya si Doni kan. Nah nggak lama, selang beberapa jam nih, gue lagi kerja sendiri, tiba-tiba si Doni datang. Jadi dia tuh nggak tahu kalau misalnya si bos gue ini nelfon. Jadi dia telat gitu dapet infonya. Ketika udah connect gitu nyambung, akhirnya dia disuruh datang nih nyusul gue. Ngebantuin lah gue sama si Doni nih. Kolom tuh kan luas ya akhirnya kan. Gue bagi tugas nih, Don lu di sebelah sana, gue di sebelah sini gitu kan. Udah akhirnya Doni ngerjain tugasnya, gue ngerjain tugas gue. Gue ngambil salah satu alat nih di ruang mesin. Lumayan kebingungan juga gue nyarinya kan, karena nggak langsung ketemu gitu. Gue lagi di dalam ruang mesin, tiba-tiba si Doni lari ke arah gue gitu, ngebanting pintu. Pas itu gue lihat si Doni kan, yang gue lihat nih kulitnya hitam kan, badannya kan besar gitu. Saking pucetnya tuh kayak apa ya, kayak biru gitu mukanya maksud lu. Saking pucetnya gitu kan sampai gemeter gitu. John, kenapa Don? Gue bilang gitu. Gila John, kenapa? Gue bilang, di depan ada apaan? Gue ngeliat ada potongan tubuh ngambang di atas kolom. Waduh, potongan tubuh ngambang di atas kolom gitu dia kan. Gue kan sama dia suka bercanda ya kan, gue bilang, ya lu bercanda, gue bilang gitu ya kan. Serius John, gitu dia. Gue sedikit nggak percaya sih sama omongan dia, tapi gue ngeliat ekspresi dia tuh kayak bener-bener kayak orang ketakutan, Dit. Gila, gue bilang, lu bercanda lu Don, gue bilang. Nggak bener Don, bener John, gitu dia. Gue coba nih buat ke depan nih konfirmasi ke si Doni gitu kan. Gue liat tuh di kolom nggak ada apa-apa, Dit. Memang nggak ada apa-apa gitu kan. Dan nggak lama gue masuk lagi ke dalam, si Doni masih dalam tuh. Terus dari arah tempat gue masuk ke dalam, itu dari arah kolom kayak ada suara benda jatuh gitu, Dit. Dung. Jadi kayak apa ya, suaranya tuh kayak ada, misalnya lu lompat nih ke dalam air. Ya, suara kayak gitu yang gue denger. Apaan Don? Gue bilang, keluar Don. Gue keluar. Tapi pas saat gue keluar itu airnya nggak bergerak sama sekali. Itu gue pastiin lagi ke Doni, Don, lu beneran nggak Don tadi Don? Gue tepan Don. Bener John, itu gue ngeliat banget jelas kata dia. Jadi yang Doni sampein ke gue tuh, Dit, ada potongan tubuh dari perut ke sini, kakinya tuh nggak ada tapi dia ngambang begitu. Dan tubuhnya itu laki-laki yang dilihat. Perut ke atas berarti. Perut ke atas, kakinya nggak ada. Dan itu laki-laki menurut si Doni yang bilang kan. Yaudah akhirnya udah Don, gue bilang gitu. Ini kan udah malam juga nih. Udah lumayan lama kan gue kerja di situ kan. Dari jam 10 gue mulai, sekitaran jam 12-an lah tuh kelar. Udah standby di sini aja deh gue bilang. Lanjutin besok lagi aja. Kita juga belum tahu nih kalau mau dibuka kapan gitu kan. Itu gue sedikit ngedon juga tuh, Dit. Sedikit ngedon juga. Doni udah ketakutan. Udah Don, lu ambil alas aja dah buat tidur seadanya gue bilang gitu kan. Nggak lama setelah gue ngomong kayak gitu, diketok nih pintu dari depan. Deg-deg. Deg-deg, bang, bilang manggil. Security Don, gue bilang. Gue buka, nggak ada orang. Jadi jarak dari tempat gue ini ke kolam kan lumayan jauh ya. Kira-kira sekitaran 10 meteran lah dari tempat mesin itu kan. Dan di ujung kolam tuh ada orang diri pakai topi gitu. Wah, ada dia, gue bilang. Kesamperin lah, gue bilang. Itu yang gue lihat sih memang kayak sosok security karena pakai topi kan dari kejauhan.
Bang, gue samperin gitu, bang. Gue jalan tuh ke depan dia. Maksud gue tuh gue pengen nyapa biar suasana adem aja nih. Karena kan gue takut, si Doni takut nih. Mungkin dengan adanya dia gue bisa lebih santai nih. Gue samperin. Pas gue samperin kok dia malah jalan gitu. Jalan tuh muterin kolom ke arah tangga darurat. Gue ikutin, bang, weh bang. Tapi dia nggak nyengok nih, anehnya nih. Bilang, wah sial juga nih orang nih kan. Tapi gue ngeliat memang pakai baju security sih yang gue lihat. Turun lah, dia buka pintu, masuk ke dalam. Itu gue susulin juga, gue ke dalam, gue buka pintu, gue tarik, tuh dia ada di bawah, di bawah tangga. Jadi kan tangga darurat tuh nekuk gitu ya. Iya, zigzag gitu ya. Iya. Itu di bawah lampu, pas dia diri, tapi ngadep ke gue gini. Kayak nungguin gue datang gitu. Pas gue buka pintu, dia udah langsung ngadep ke gue gitu. Itu yang gue lihat mukanya setengahnya bopak gitu. Kayak lumer gimana sih, kayak lumer gitu. Itu gue langsung teriak, Don! Gue sampai kelenger gue banting pintu darurat, gue kabur, Don. Balik Don, gue bilang, balik gue bilang. Kenapa Don? Udah balik. Udah gitu tuh malam itu niatnya gue mau tidur sampai pagi, balik tuh gue. Pulang cepet, Gue ke parkiran, balik. Nah besokannya lagi nih, singkat cerita nih. Seperti biasa nih, gue udah janjian sebelumnya sama Doni kan, Don besok datang jangan telat ya, gue bilang. Jam 10 kita harus sampai lokasi. Oke John. Jadi pasca setelah terjadinya ledakan di hotel ini, belum dibuka buat umum nih. Cuman ada karyawan-karyawan aja nih yang ditugaskan buat prepare lah ya segala macam gitu. Udah mulai bekerja lah ya. Iya, termasuk gue di situ kan. Sampailah gue di lokasi nih, bawa motor kan, gue taruh di parkiran, sampai lokasi. Itu jam 10 lewat, ya pokoknya belum sampai jam setengah 11 lah. Nyampe lah gue di lobby, itu gue lihat di lobby tuh ada security 2 kan, pintu masuk yang jaga gitu kan. Biasalah gue nyapa gitu, Pak, ya bang, masuklah gue. Baru gue mau jalan ke arah menuju lift buat ke lantai 3, itu jadi di tengah-tengah lobby itu ada bangku panjang yang biasa digunain buat tamu nih kalau nunggu gitu kan. Itu gue liat ada pria ya, laki-laki duduk tuh kayak begini deh. Duduk begitu. Itu gue ngeliat gitu, karena gue pikir itu orang ya kan, gue biasa aja gitu kan. Mungkin pekerja nih, capek gitu kan, tidur situ. Jalan lah gue menghiraukan dia tuh menuju lift kan. Nah pas gue buka lift, gue masuk. Jadi posisi bangku itu kalau kita berada dalam lift, langsung kelihatan jelas tuh, Dit. Pas gue mencet lift, mau nutup pintu, itu mata gue ngarah ke bangku itu. Dan ternyata yang gue lihat cuman kaki segini doang nih. Badannya tuh nggak ada. Wah, itu gue sampai pintu itu tertutup, gue masih terus ngeliatin. Astagfirullahaladzim, begitu. Sampai pintu lift ketutup. Wah, setengah kakinya doang. Iya. Jadi yang awalnya gue lihat utuh, pas gue masuk lift tuh cuma setengah gitu doang. Potongan tubuh. Udah akhirnya tuh, anjir, gue udah ngerasa, gue ketakutan nih, bener-bener takut nih. Gue nungguin si Doni tuh di atas, belum ngapa-ngapain tuh. Jadi biasanya gue nyampe langsung naruh tas atau barang-barang gue ke ruang mesin, gue nyari lampu taman. Jadi tuh gue nyenderan di tiang itu di bawah lampunya tuh, karena gue berharap di situ doang tempat paling nyaman nih buat gue nih, karena terang gitu kan. Nggak lama datang Doni nih dari bawah kan. Jon, lu ngapain Jon? Nggak ngapa-ngapain. Udah yuk lanjut. Taruhlah gue tas nih ke sana sama si Doni. Sampai gue naruh tas. Dan di lokasi itu kan memang seperti yang gue bilang tuh tadi di awal, ada bersampingan dengan tempat gym gitu ya, tempat fitness gitu. Kerja lah nih gue, treatment lagi nih, mesin gue nyalain segala macem. Gue lemparin lagi tuh kaporit biar kadar airnya sesuai standar gitu kan. Ini gue lagi asik-asik kerja, itu udah berjalan sekitar 1 jam sampai 2 jaman lah gue kerja kan. Lagi asik nih, suasana santai. Itu dari tempat gym tuh, suara speaker aktif nyala sendiri, Dit. Dan muter suara kenceng banget itu suara musiknya. Jadi biasanya kan kalau nge-gym tuh suka pakai musik-musik yang full house gitu kan. Itu tiba-tiba nyala sendiri, Dit. Don, siapa yang nyalain Don? Gue bilang, nggak tahu. Bilang. Itu gue sama Doni main kelihatan. Matiin Don, gue bilang. Udah lu aja Don. Itu padahal di lokasi tempat gym itu, lampu-lampunya kan padam ya. Cuman kelihatan alat-alatnya doang kan. Tapi memang cuma ada speaker aktif yang nyala gitu lampu-lampunya kan. Nggak lama gue pengen samperin buat matiin. Tiba-tiba datang security.
Weh lu dengerin musik kenceng-kenceng banget tadi. Bukan gua pak yang nyalain, gue bilang. Itu nyala sendiri. Ah bener lu tadi. Iya nih baru pengen gue matiin gitu. Udah matiin aja takutnya berisik gitu kan. Dimatiin sama security nih. Nah gue sama Doni masih ada di sekitaran situ kan. Security masuk ke dalam tempat gym, dimatiin. Baru nih security jalan beberapa langkah ke arah gue, Dit. Terus speaker nyala lagi tapi suara orang ketawa. Gitu. Terus gitu nengok ke belakang langsung, suara apaan tuh? Speaker, coba speaker. Tapi gue ngerasa tuh suaranya tuh kayak di pengeras suara gitu, tau gak sih lu? Kayak benggema gitu. Gue sama Doni bener kelihatan kan, tuh pak, lu gue bilangin gak percaya kan pak, gue bilang gitu. Suara apaan tuh Jon? Gak tahu gue bilang gitu ya kan. Tuh gue panik, si Doni panik, security juga panik kan. Gue bilang, ah udahlah, biasa aja dah, biar udah. Ini karena gue pengen ditemenin lagi sama security, gue panggil kan. Bang, sini aja bang, udah bang, temenin gue dulu gitu kan. Sialan nih, gara-gara ginian nih. Jadwal gue patroli lagi sendiri kata dia. Udah bang, lu temenin gue dulu aja gitu ya kan. Tak kalau gue udah selesai kerja, lu gue temenin muter dah gitu. Udah gak apa-apa lah, gampang kata dia kan. Ngobrol lah nih gue santai sama dia kan. Gue sambil kerja gitu kan. Dia masih ada sekitar gue sambil ngobrol gitu kan. Iseng gue tanya nih sama dia kan. Bang, selama kejadian ledakan kemarin, gimana nih bang menurut lu bang? Lu pernah ngalamin kejadian gak sih bang? Soalnya kemarin gue juga ngeliat sesuatu. Gue cerita sama dia. Dan gue udah selesai cerita ke dia. Ternyata dia juga punya cerita, Dit. Jadi baru selesai beberapa hari setelah ledakan itu, si security ini ke lokasi, Dit. Langsung masuk gitu. Ke lokasi. Yeah. Nah, gue tanya sama dia, cerita. Jadi gue John waktu kurang lebih 5 harian lah setelah ledakan, gue kan ke dalam nih sama komandan gitu kan, sama pimpinan juga. Itu gue nemuin serpihan daging, John, di atas pohon yang ada di pot di tengah-tengah lobi, John. Itu daging nempel gitu di atas pohon-pohon gitu. Dan gue ambil, John, gue taruh di atas wadah gitu kan. Gue bawa ke belakang, gue kuburin, John. Jadi dia nemu daging gitu, kayak serpihan daging yang udah kering nempel di pohon. Yeah. Sama dia tuh diambil, ditaruh di atas tempat gitu, kemudian dikubur, Dit. Nah besokannya katanya pas dia lagi tidur tuh dia didatengin sama sosok. Dan sosok yang datengin dia itu orang yang kita kenal. Yang pada saat kejadian ledakan dia jadi korban, Dit. Dan meninggal di situ. Gue pengen nyebutin nama nggak usah kali ya. Nggak usah. Ya pokoknya orang ini korban lah di situ. Dan lu berdua kenal Iya. sama dia. Dia datangin ke gue, John. Datangin ke gue tuh dari jauh dengan posisi tubuh yang penuh dengan luka, darah yang nggak kita kenal lah sebelumnya lah, yang nggak normal gitu kan, karena memang kena ledakan kan. Lu jalan dari jauh, John, nyamperin gue. Tapi lama-lama semakin deket tuh mukanya dia tuh semakin berwujud asli yang kayak pernah kita lihat, yang normal gitu. Jadi datang jalan dari jauh tuh mukanya rusak, pas ngedeket lama-lama normal. Senyum terus bilang makasih sama gue, John. Wah, makasih ya bang, lu udah nguburin anggota tubuh gue. Wah. Udah kejadian kayak gitu, dia ya cerita tuh sama gue dan dia bilang sama gue sosok yang ngedatangin dia tuh ini. Ya gue juga tahu lah orang itu. Gue sempet, wah gila juga ya bang ya. Ternyata serpihan daging yang lo temuin di pohon tuh ternyata punya teman kita, bang. Jauh sih gue bilang. Udah akhirnya singkat cerita, gue ngerasa gue udah nyaman nih ya kan. Si security ini ngajak muter nih. Yaudah John, gue muter ya kata dia. Ya udah bang, gue bilang gitu. Hati-hati lo, gue bilang. Ya. Tidur lah gue. Besok paginya lanjut nih. Seperti biasa nih. Gue masuk di malam hari lagi. Jam 10 malam gue udah nyampe lokasi. Kerja lagi lah gue, ngerapihin air. Bikinnya air supaya bening gitu kan. Biar pH-nya standar gitu kan. Udah akhirnya sampai tengah malam. Lapar nih gue. Dan makan yuk. Lapar nih gue. Ayo John, gue bilang. Turunlah kita dari lantai 3 ke lobby nih. Lewat bawah. Pas gue keluar lift tuh ada di deket ruang resepsionis itu ada OB cowok, dia lagi ngepel gitu. Dan seragamnya memang seragam yang biasa dipakai sehari-hari di sana gitu kan. Ngepel gitu. Tapi dia posisi ngepel tuh situ aja, Dit. Gue pikir, siapa itu, gue bilang, gak kenal gitu kan. Udah amat lah, gue pikir orang baru atau gimana kan. Gue berlalu lah ngelewatin si OB ini gitu kan. Jalan lah ke depan. Di depan itu ada security lagi nih, biasa di pintu masuk kan 2 orang. Pak,
Ya bang, mana nih? Beli makan di bawah. Ya, nitip ya kopi. Ya bang. Udah gue udah kelar makan, ngopi sebatang juga. Masuklah gue ke dalam lobby lagi nih. Baru gue masuk ke dalam lobby, disambut lagi nih security nih. Udahan. Gue jalan duluan nih ke dalam menuju lift gitu kan, dan belakang gue si Doni. Ini gue jarak sama si Doni tuh nggak terlalu jauh, Dit, kayak beda semeter 2 meter lah ya di belakang gue. Gue jalan menuju lift duluan, tiba-tiba si Doni teriak. Wah! Pas gue nengok udah jatuh tuh di bawah. Dan gak lama dari depan nih security 2 orang tuh lari kan masuk. Jon, kenapa Jon? Nggak tahu pak, nggak tahu. Pegangin lah. Udah angkat pindahin ke bangku. Digotong nih gue bertiga sama security ini kan, digotong di bawah si Doni itu, dibawa ke bangku yang ada di lobi gitu kan. Dan gak lama salah satu dari mereka nih ngontek temennya melalui HT, Dit. Gue denger percakapannya hari itu kan. Bang, bawain ini air putih sama minyak angin. Doni pingsan kata dia kan. Gak lama datang nih 2 orang lagi kan ke lobi. Dipakein lah minyak angin nih ke badan si Doni kan. Terus ditaruh di hidungnya gitu kan. Security nanya, Jon, dia sering begini? Gak tahu gue pak, gue bilang gitu ya kan. Oh yaudah dah, ntar kalau udah sadar kasih air putih aja nih, airnya masih hangat kan. Nggak lama si Doni bangun. Jon, pulang. Kenapa Don? Balik deh, gue bilang. Yaudah deh, gue ngambil barang-barang lu di atas. Gue minta temenin nih sama security nih. Bang, temenin gue juga ke atas yuk, gue mau ngambil barang-barang gue, tas, jaket, sama kunci motor gitu kan. Dianterin gue ke lantai 3, naik lift. Gue bawa barang-barang si Doni. Don, lu mau bisa bawa motor gak? Bisa Jon. Sampailah gue di parkiran nih. Nah niat gue tuh gue pengen nanya Dit sama si Doni nih. Tadi tuh di lobby dia nggak kenapa jatuh gitu kan. Belum gue nanya ke Doni, si Doni udah ngomong duluan ke gue. Jon, besok gue resign aja Jon. Kenapa Don? Enggak, gue nggak mau kerja di situ lagi. Kenapa? Gue bilang. Itu tadi gue lihat ada OB ngepelin banyak darah Don di situ Jon. Jadi itu dia ngeliat ada OB ngepelin kayak bekas-bekas darah gitu. Terus itu juga banyak potongan tubuh orang Jon. Gue pada saat itu yakin banget si OB itu nggak ada, Dit. Nggak ada OB. Memang pas gue masuk ke dalam tuh kosong aja gitu. Yakin banget gue, lu gila lu Don, gue bilang gitu. Bener Jon, gue ngeliat ada OB tuh ngepel, itu banyak apa sih, darah sama potongan tubuh. Anjir, gue bilang. Gue balik aja deh, dah. Nah akhirnya gue balik. Itu besok selang waktu sehari tuh. Bos gue nelfon kan, Jon, lu nyari orang deh buat ganti si Doni gitu. Doni resign. Berarti bener nih yang diomongin nih. Iya bener resign kan. Gue pikir sebelum ada orang, lu standby di sini Jon ya. Wah, gitu gue bilang beban banget nih buat gue nih ya kan. Sendiri lu ya. Sendiri gitu kan. Gue nggak mau kan begitu kan. Sebelum ada orang yang masuk, lu standby sini Jon. Gue pikir wah beban nih, gue mesti nyari orang nih. Itu hari pertama gue request nih sama bos gue. Kan bos gue namanya Pak Surya kan. Pak, besok gue gak masuk malam ya. Kalau mau treatment dari pagi aja. Kenapa emangnya Jon? Gue masih sendiri nih Pak soalnya gitu. Gue gak berani kalau malam-malam lagi. Belum cerita gue sama Pak Surya soal kejadian-kejadian yang gue alamin sama Doni kan. Emang kenapa Jon, lu takut? Lu gitu aja takut lu tadi. Gue pikir, ini si orang tua belum ngerasain kali ini kan. Gue pikir gitu ya kan. Gue ceritain lah sama dia kan. Pak, lu mau tahu gak kenapa alasan si Doni resign? Gue bilang gitu. Gak tahu gue. Doni tuh resign gara-gara tuh dia ngeliat nih di lobi tuh banyak potongan tubuh Pak, banyak darah juga yang dipelin sama OB. Padahal pada saat itu gue yakin gak ada OB sama sekali di situ. Lu bercanda lu Jon, gue bilang. Udah lu cari orang deh buat kerja di sini kata dia. Tapi lu jangan bilang-bilang ya kalau di sini pernah kejadian kayak gitu. Gue pikir iya Pak, gue gitu. Karena gue udah hampir 2-3 hari nggak dapet orang, kan gue masuk pagi mulu nih. Gue ada rasa kayak takut juga nih kalau tiba-tiba nanti gue disuruh masuk malam lagi kan. Kayak gue mutusin juga nih buat resign, Dit. Nah akhirnya udahlah, gue mutusin juga buat resign nih. Gue nyamperin bos gue ke kantor di daerah Pondok Indah gitu kan. Pak, saya mau resign Pak, bilang gitu. Lu kenapa Jon, lu tiba-tiba resign, bilang gitu. Gue alasannya gue bilang gue dapat kerjaan baru, Dit. Padahal pada saat itu gue belum dapat kerjaan baru kan, karena emang gue takut aja gitu di situ. Udah sih. Jadi yang mungkin kejadian yang gue alamin tuh ya cuman sampai situ doang sih. Oke. Itu total kerja selama di situ berapa lama tuh Jon? Itu gue kurang lebih udah ada berapa bulan ya? Januari, Februari, Maret. Ada 5 bulanan lah kalau nggak salah. 5 bulan. 5 bulan. Dan kejadian horornya
mulai terjadi pasca 5 bulan ledakan itu. Iya, 5 bulan terakhir. Iya. Jadi awalnya memang gue kan nggak stay di situ kan, di hotel yang satu lagi. Iya, baru pindah ke situ ya. Nah, Iya, tapi si Doni ini setelah resign pernah ketemu lagi sama lu nggak sih? pernah. Dia pernah cerita yang lain-lain nggak yang pernah kejadian sama dia? Pernah sih cerita yang lain-lain, cuman gue lupa ya. Bahkan sampai sekarang juga gue masih sering WA-an sama dia gitu. Oh, iya. Dan kemarin juga sebelum gue cerita ini, gue sempat ngomong sama dia kan. Mau ceritain yang bagian itu tuh, Iya. gara-gara dia resign. Betul. Nah ini balik lagi kejadian horor yang pertama nih John. Mm. Kejadian pertama kan yang potongan tubuh sama yang security. Mm. Nah, lu kan sempat nyamperin tuh security dan pas lu buka pintu darurat, security itu ngeliat ke arah lu ya. Betul. Lu kenal nggak sama security itu? Gak kenal sih, Dit. Nggak kenal. Nggak kenal. Jadi, sorry nih, gue flashback lagi ya. Jadi pada saat kejadian itu, di ledakan yang kedua, Dit. Dan sebelum itu kejadian pernah juga terjadi ledakan, Dit. Oh. Beda tahun. Oh beda tahun. Beda tahun. Dan itu adalah ledakan yang kedua. Dan dari ledakan yang kedua ini, korban security itu nggak ada. Ya. Tapi di kejadian yang ledakan pertama, itu kebanyakan yang meninggal security. Udah pernah kejadian sebelumnya. Iya. Jadi memang 2 kali ledakan. 2 kali. Waduh. Dan kemungkinan itu adalah salah satu security yang meninggal saat ledakan yang pertama itu ya. Mungkin Ya. karena gue juga belum di situ pada saat itu kan. Iya. Tapi itu menurut berita yang update sih ya. Yang lu denger lah dari orang-orang desas-desusnya ya kan. Nah lanjut ke pertanyaan berikutnya nih John. Security nemuin potongan tubuh. Itu kan akhirnya dikuburin di belakang hotel ya. Di dekat sekitaran hotel lah pokoknya. Sekitaran hotel. Tapi nguburnya tuh asal-asalan atau gimana tuh dia John? Oh iya, jadi sorry nih, sempat lupa gue bawain ini. Jadi menurut si security ini yang menguburkan serpihan daging yang ditemukan, dia itu juga menyelipkan doa di Al-Fatihah. Karena dia juga notice kalau daging ini tuh bukan daging hewan tapi daging manusia. Jadi dia sadar kalau memang ini daging yang nggak kebawa mungkin pada saat proses pengumpulan jenazah. Jadi dia nemuin daging itu langsung dibawa ke belakang area sekitar hotel, dikubur lah, dan sebelum dikubur tuh dia juga nitip doa. Walaupun dia nggak tahu namanya ya. Walaupun dia nggak tahu namanya. Dan ternyata itu daging dari salah satu temannya dia juga. Wah anjir. Gila sih. Itu berarti WNI ya yang meninggal WNI. itu ya? Karena ada WNI, ada orang luar negeri ya? Ada orang luar negeri. Iya, Kalau nggak salah itu yang meninggal ada 9 orang, 3 orang itu WNI. Iya. Termasuk sama termasuk sama pelakunya juga ya. Pelakunya juga ya? Iya. Ya semoga aja kedepannya nggak ada lagi lah kejadian-kejadian kayak gini ya. Ini kan salah satu kejadian yang cukup membikin nama Indonesia itu cukup jelek di internasional ya. Betul. Karena kan akhirnya klub tersebut kan nggak jadi datang ya. Nggak jadi datang. Iya, padahal tuh gue ngarep banget tuh nanti bakal ada idola gue berenang di sini nih anjir. Gue minta foto nanti nih gitu kan. Iya. Gue nge-gym bareng sama dia nanti nih kan. Ya, itu benar-benar asalnya di-cancel ya kesini Di cancel selang 2 hari. Iya. Wah anjir. Itu kan kejadiannya Jumat tuh. Ya udahlah, semoga aja kedepannya nanti nggak kejadian lagi hal seperti itu. Dan ya udah, paling kita tutup aja podcast malam ini kali John ya. Dan gue mau nginfoin lagi nih kalau John ini adalah salah satu tim dari Lentera Malam dan dia ini produser dari channel Telusur, itu anak channelnya Lentera Malam. Jadi jangan lupa habis ini mampir juga ke channel Telusur karena itu ada karya-karyanya John sama satu lagi partnernya Boyo atau Fadli. Ya udah, thank you banget nih John udah share pengalaman lu nih. Ya udah, kita tutup aja. Gue Adit dari Lentera Malam dan John dari Telusur pamit. Bye.